warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastira dari jurusan Elektro Prodi D4 TKJ kelas 2B. Baik, saya akan mereview materi tentang konsep routing, di mana itu ada 4 pertanyaan yang harus dijawab. Nah, baik, saya akan menjawab. Nomor 1 itu bagaimana sebuah router meneruskan paket data ke jaringan. Nah, pertama kita harus ketahui itu apa router dan apa fungsinya router. Fungsi router itu untuk meneruskan paket. Nah, router juga memiliki kemampuan routing, artinya router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi paket yang akan dilewatkan, apakah ditujukan untuk host lain yang satu Ethernet atau berada di internet yang berbeda. Nah, untuk meneruskan paket data di jaringan, jika paket ingin diteruskan untuk host pada network, maka router akan meneruskan ke network. Nah, sedangkan untuk jika paket ditujukan untuk host yang satu network, maka router akan menghalangi paket-paket keluar. Nah, misalnya saya membuat dua rancangan, yaitu terdapat dua network yang terhubung ke sebuah router. Nah, network salah satunya itu terhubung ke port 1 dan port 2. Nah, untuk port 1 itu dia memiliki IP 192.168.1.0, di mana di port 2 juga itu memiliki IP di mana 192.155.2.0. Nah, untuk komputer A itu mengirim data ke komputer C, maka router tidak akan meneruskan data tersebut ke data lainnya. Nah, begitu pula ketika komputer F mengirim data ke E, router tidak akan meneruskan paket data ke network lainnya. Nah, apabila ketika komputer F mengirim data ke komputer B, itu akan meneruskan paket data tersebut ke komputer B. Untuk pertanyaan kedua itu, bagaimana router menentukan jalur terbaik untuk meneruskan paket data ke jaringan? Untuk menentukan jalur terbaik untuk meneruskan paket data di jaringan adalah ketika router menerima paket. Router itu memeriksa alamat tujuan paket terlebih dahulu dengan menggunakan tabel routing untuk mencari jalur terbaik ke jaringan tersebut. Nah, tabel routing juga termasuk interface yang akan digunakan untuk meneruskan paket untuk setiap jaringan yang dikenal. Ketika kecocokan ditemukan, router merangkum paket ke dalam frame data link dari interface keluar atau exist, dan paket akan diteruskan menuju tujuan. Hal ini dimungkinkan untuk router menerima paket yang dikemas dalam satu jenis bingkai data link. Dan untuk meneruskan paket dari sebuah antarmuka yang menggunakan berbagai jenis bingkai data link, misalnya itu router dapat menerima paket data sebuah antarmuka Ethernet, tetapi harus meneruskan paket data dari interface konfigurasi dengan point-to-point protocol atau PPP. Pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 3, bagaimana struktur dari routing dan routing tabel tersebut digunakan oleh router sebagai penentu arah routing paket data. Nah, struktur dari routing dan routing tabel tersebut digunakan oleh router sebagai penentu arah routing paket data adalah informasi yang terdapat pada tabel routing dapat diperoleh secara static routing melalui perantara administrator dengan cara mengisi tabel routing yang berhubungan akan saling bertukar informasi routing agar dapat mengetahui alamat tujuan dan memelihara tabel routing. Nah, tabel routing itu pada umumnya berisi informasi tentang alamat tujuan network, informasi router yang terdekat dengan network tujuan, dan network itu memiliki metrik di mana sebuah nilai yang menunjukkan jarak untuk mencapai network tujuan. Metrik juga menggunakan teknik berdasarkan jumlah pelompatan atau hop count. Pertanyaan terakhir itu nomor 4, membandingkan antara routing statik dan routing dinamik. Untuk routing statik, ia memiliki fungsi yang terdapat pada protokol IP, sedangkan router dinamik ia memiliki fungsi pada bagian inter-routing protokol. Routing statik juga tidak akan dapat melakukan pembagian daripada informasi routing, sedangkan routing dinamik akan melakukan pembagian daripada informasi routing yang dilakukan secara otomatis. Routing statik juga
routing tabel akan dilakukan pembuatan dan juga penghapusan secara manual, sedangkan routing dinamik itu dia melakukan penghapusan secara otomatis. Routing statik tidak akan menggunakan berbagai macam bentuk routing protokol, tetapi sedangkan routing dinamik dia akan terdapat sebuah routing protokol seperti RIP atau OSPF. Routing statik juga Microsoft akan memberikan dukungan kepada multi-home system yang akan seperti sebuah router, sedangkan routing dinamik Microsoft akan memberikan dukungan kepada RIP terhadap IP dan IPX maupun SPX. Nah, itulah pertanyaan terakhir yang saya jawab.